Partai Perindo Lamongan mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke KPUD Lamongan. Partai Perindo menyerahkan berkas 42 bacalek dengan menargetkan meraih satu fraksi di DPRD tingkat kabupaten. Sementara itu di Kota Surabaya, Partai Perindo Kota Surabaya mendaftarkan bacalek di 5 dapil ke KPUD Kota Surabaya. Berkas yang diberikan Partai Perindo dinyatakan lengkap. Untuk 30% perempuan sudah terpenuhi semuanya, ya, itu yang penting terpenuhi. Bahkan ada yang satu dapil itu perempuannya itu lebih dari 30%. Ya. Di Kabupaten Buleleng, Bali, pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Buleleng mendaftarkan 25 bacalek dari 6 dapil untuk DPRD Kabupaten ke KPUD setempat. Partai Perindo juga berhasil memenuhi keterwakilan caleg perempuan minimal 30%. Sementara itu, DPW Partai Perindo Bali mendaftarkan 31 bakal calon anggota legislatif ke KPUD Provinsi Bali. DPW Partai Perindo Bali optimis mampu meraih satu fraksi di DPRD Provinsi Bali. Untuk provinsi kita ada bacalek 31 bacalek yang kita, tapi kita melakukan seleksi yang ketat sehingga caleg yang kita ajukan adalah yang memang betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk Bali. Di Kabupaten Bangli, DPD Partai Perindo Kabupaten Bangli resmi mendaftarkan bacalek ke kantor KPUD setempat dan optimis dapat meraih suara sebanyak-banyaknya demi kemakmuran masyarakat Bangli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI Polri menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan, Jokowi memberi arahan agar pemilu 2024 berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan demokratis. Pengurus Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI Polri menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, Agung Gumelar selaku Ketua DPP PPABRI menjelaskan Jokowi memberi arahan agar pemilu 2024 berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan tentunya demokratis. Sebagai organisasi purnawirawan, PPABRI bersikap netral, namun sebagai individu, masing-masing anggota organisasi berhak memiliki perbedaan dalam memilih calon presiden yang maju di pemilu. Kami juga mendapat arahan tentang bagaimana upaya agar supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019, lebih demokratis. Maka kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah pilpres, pemilu, ya, sebagai organisasi, sebagai satu kelembagaan, kami harus bersikap netral, gitu. Tetapi sebagai individu anggota daripada organisasi ini, kami beri kebebasan untuk memilih di 2024 ini. Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2. Kalau ada 3 pilihan, pilih di antara 3. Agung juga menambahkan apapun perbedaan pilihan nantinya memiliki syarat bersifat sementara, sehingga saat pemilu selesai tidak ada lagi perbedaan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Novan Dwi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka penuhi panggilan PDI Perjuangan Senin pagi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Usai pertemuan, PDIP tidak jatuhkan sanksi pada Gibran terkait pertemuannya dengan Prabowo. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka hadir di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Senin pagi. Kehadiran Gibran untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat Prabowo berkunjung ke Solo Jumat lalu. Gibran juga mengklarifikasi bahwa pertemuannya dengan Prabowo semata-mata hanya menjemput dan makan malam bersama dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. DPP PDI Perjuangan hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih. DPP PDI Perjuangan menegaskan pemanggilan Gibran bukanlah bentuk teguran atau pemberian sanksi. Namun PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto memberikan nasihat dan masukan kepada Gibran. Jadi tadi memang banyak ya
nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai, karena itulah fokus kita saat ini. Selanjutnya, PDI Perjuangan meminta agar Gibran dan kader lainnya menerima tamu secara resmi di kantor wali kota untuk menghindari dansa-dansa politik. Hasto juga menepis isu aksi Gibran menemani Prabowo bertemu relawannya di Solo jelang kontestasi politik 2024. Sebelumnya, Gibran sempat makan malam dan menyambut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat sedang berkunjung ke Solo. Pertemuan itu juga dihadiri oleh relawan Gibran yang mengklaim mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pasca viral di media sosial, arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah dibidik oleh petugas pajak. Seluruh peserta arisan akan diminta klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajak mereka. Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban pajak peserta arisan sosialita. Hal ini dilakukan pasca viralnya kegiatan arisan ibu-ibu sosialita dengan nilai fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah. Nantinya tim yang diturunkan kantor pajak akan meminta klarifikasi seluruh peserta arisan yang ada di dalam video viral tersebut. Mereka akan dimintai klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajaknya dan dari mana sumber uang berasal. Kegiatan semacam itu adalah kegiatan rutin di kami. Sebelum viral kami pun sudah jalan, dan itu bukan baru sekarang. Ada banyak kegiatan usaha lain yang sejenis dengan kegiatan semacam ini. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Menanggapi video viral tersebut, juru bicara Partai Perindo Ike Suharjo menilai ibu-ibu yang melakukan arisan dengan glamor dan fantastis ini merupakan tindakan konsumtif dan boros. Ike juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya sangat-sangat menghimbau sekali untuk tetap memfilter, untuk melihat kira-kira cerdaslah dalam menggunakan media sosial. Gaya hidup mana yang harus kita ikuti, gaya hidup mana yang tidak boleh kita lakukan, kan? Yang kedua juga harus tetap waspada dan hati-hati. Sebelumnya, warganet menyoroti arisan ibu-ibu sosialita di Makassar yang memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Dalam arisan tersebut, nama Feni Frans menjadi pemenang undian dan membawa pulang uang tunai senilai 2,5 miliar rupiah. Belakangan diketahui bahwa Feni Frans merupakan owner skincare FF di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. KPK memeriksa tersangka penganiayaan David Ozora Mario Dandi. Mario menjadi saksi untuk ayahnya Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gimana Mas tanggapannya Mas? Mas Mario? Malah dilaporin nih Mas sama mantan kekasihnya nih. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dandi, anak mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Selain Mario, ada 3 orang saksi lainnya yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, Franciscus Safrius Wijayanto Nugroho, dan Jeffrey Amsar. Pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Kasus gratifikasi Rafael diduga hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Mario Dandi mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus yang menjerat ayahnya. Mas, belum Mas? Saya nggak tahu apa-apa Mas, saya kan nggak pegang HP. Nggak pegang HP? Iya. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya Mas? Ya aja dari itu saya nggak tahu. Diketahui putra Rafael, Mario Dandi sendiri, ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan juga Sekda Provinsi Riau. Keduanya hadir untuk mengklarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto tiba di KPK pada Senin kemarin. Raihana datang ke KPK untuk klarifikasi terkait LHKPN miliknya. Usai diperiksa, Raihana bungkam dan tidak berkomentar. Raihana kini telah 2 kali diperiksa oleh KPK. Sebelumnya, Raihana diperiksa pada tanggal 8 Mei 2023. Selain Kadinkes Lampung, KPK juga memeriksa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, S.F. Haryanto. S.F. Haryanto juga diperiksa terkait LHKPN miliknya setelah juga kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Selain itu, KPK juga memeriksa jabatan Haryanto sebelumnya yang beresiko melakukan pelanggaran sebelum menjabat sebagai Sekda Riau. Pemirsa, banyaknya aparatur sipil negara atau ASN yang terjerat tindak pidana kasus korupsi menjadi sorotan publik. Pembenahan wajib segera dilakukan pemerintah agar fungsi pelayanan publik dapat dijalankan secara maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Raihana Wijayanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Haryanto kembali diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Pemeriksaan keduanya sebagai aparatur sipil negara karena kerap pamer harta dan bergaya hidup mewah namun tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai negara dan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menuturkan hal tersebut tidak masuk akal karena pemerintah hendaknya memperbaiki gaji ASN agar bisa memenuhi kebutuhan dan dapat bekerja profesional dalam melayani masyarakat. Mereka harus paham bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Mereka dituntut untuk menjadi pelayan yang profesional dan modern. Mereka tidak bisa menganggap dirinya adalah bos yang menganggap bahwa dia berada di lapisan atas masyarakat kita. Itu yang harusnya apa yang disebut dengan revolusi mental itu. Yang kedua adalah perubahan dalam struktural. Memang PNS harus digaji tinggi ya, harus agar cukup memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang prima, profesional, modern dan tidak feodal ya. Dan ini penting untuk harus dilakukan sehingga kita bisa menuntut mereka untuk bekerja maksimal. Dan Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo dalam rangka penetapan tugas sebagai PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Sementara itu pemerintah tetap mengupayakan berlanjutnya proyek BTS. Menko Polhukam Mahfud MD Senin siang menemui Presiden Joko Widodo dalam penetapan tugas PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo. Mahfud menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan mengatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Menurut Mahfud, dana pembangunan tower sebesar 10 triliun rupiah, namun dikorupsi 8 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel
Dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana dari kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan, saat ini penyidik masih mendalami aliran dana dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Kejaksaan juga belum bisa memastikan dana hasil korupsi tersebut mengalir kemana saja, termasuk ke partai politik. Penyidik juga memeriksa 6 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini termasuk beliau yang kita periksa. Saya tidak tahu apakah statusnya beliau sebagai saksi terhadap perkara yang lain yang sudah kita tetapkan sebelumnya, apakah sebagai tersangka untuk dirinya sendiri. Adanya Johnny juga diperiksa hari ini, Pak? Hari ini kami belum mendapatkan data untuk beliau ya. Yang ada 5, ASL, AF, MFM, RNW, MT, sama FM. Pak, untuk aliran dana Kejagung akan menyelidiki ke Parpol, Pak? Kita masih dalam proses penyidikan. Apapun bisa dilakukan oleh penyidik. Karena perkaranya menyangkut kerugian negara yang begitu besar, tentunya itu juga akan dilakukan pendalaman. Pemirsa, BTS Bakti bermasalah. Warga Desa Natakoli, Kecamatan Mabitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kesulitan mengakses sinyal internet. Proyek pembangunan menara infrastruktur Base Transceiver Station Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika bermasalah, menyebabkan masyarakat daerah terpencil semakin menderita. Seperti yang dialami masyarakat Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan menara BTS Bakti tidak berfungsi bagi warga di desa mereka. Internet masih susah diakses. Menara BTS Bakti milik Kementerian Komunikasi dan Informatika dipenuhi semak belukar karena tidak dirawat. Sebagian bangunan pun sudah mulai rusak. Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet, mereka harus menempuh perjalanan 2 km untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel di desa tetangga. Setelah sampai pemasangan semua, setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya, bisa digunakan tapi jaringannya itu susah, kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibollah, baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Warga berharap pada pemerintah agar membangun jaringan internet di wilayah itu untuk memudahkan akses masyarakat agar bisa berkomunikasi dengan jaringan internet baik. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harga telur ayam semakin melambung tinggi, penjual resah karena minat pembeli semakin berkurang. Di Pasar Tebet, Jakarta, harga telur kini tembus menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur sudah terjadi sejak beberapa minggu lalu di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Kenaikan harga sebesar Rp10.000. Penjual mengeluhkan naiknya harga telur mengurangi minat pembeli untuk membeli telur yang mereka jual. Sedangkan untuk harga sembako lainnya seperti beras, cabai, bawang, dan juga sayur-sayuran ini masih terpantau normal. Kenaikan harga telur ayam juga dirasakan di Kabupaten Pandeglang, Banten.
tepatnya di Pasar Badak, Pandeglang. Harga telur yang semula Rp26.000 per kilogramnya kini naik jadi Rp32.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang. Kenaikan harga telur ayam ini diduga karena tingginya harga pakan ayam ternak yang berdampak pada kenaikan harga telur di tingkat distributor. Kenaikan kali ini dinilai paling tinggi pasca Lebaran hingga omset penjualan menurun 50%. Ribuan tentara anggota NATO dari 29 negara menggelar latihan militer di Albania. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Aimus Pagi.